Saudara, kemarin Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan untuk menolak gugatan pra-peradilan Nadiem Makarim. Itu artinya kasus dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022 yang melibatkan Nadiem Makarim sebagai salah satu tersangka akan tetap dilanjutkan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Lalu pertanyaannya, apakah langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh Nadiem Makarim? Sudah bergabung bersama kami untuk membahasnya melalui sambungan daring kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdul Qadir, nanti akan bergabung kemudian, dan juga yang sudah bergabung adalah pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, dan juga mantan PLT Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Kejagung, Pak Jasman Panjaitan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Mbak Adisda. Iya, iya, saya ke Prof. Hipnu dulu ya, kalau begitu ya Pak Jasman ya, karena memang Pak Dodi Abdul Qadir ini juga masih belum bergabung bersama kami, kita berharap akan bergabung secepatnya. Prof. Hipnu, kalau kemarin kita mencermati bagaimana pembacaan putusan dari gugatan pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bagaimana Anda mencermati soal pertimbangan ditolaknya pra-peradilan kemarin, Prof. Hipnu? Ya, begini Mbak, bicara pra-peradilan itu adalah bicara kontrol terhadap penegak hukum, terhadap upaya paksa yang dilakukan apakah itu jaksa ataukah polisi. Oleh karena itu terhadap upaya paksa terhadap penetapan tersangka, ya berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Kan gitu. Dua alat bukti itu dua alat bukti yang masih ongoing proses. Oke. Karena dalam sistem peradilan pidana kita itu ada kontrol di pra-adjudikasi, ada di adjudikasi, dan post-adjudikasi. Desain KUHP itu adalah sebagai kontrol di pra-adjudikasi terhadap upaya paksa yang menentukan kepada tersangka. Karena sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Makanya di dalam pra-peradilan itu Perma membatasi sebelum 2016 itu agak apa ya, agak tidak jelas maksudnya. Ada kadang masuk materi, ada masuk tidak gitu loh Pak. Nah, kemarin 2016 akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan suatu perma bahwa pra peradilan itu hanya mengenai aspek formil, kan gitu loh. Aspek Oke. formil apa? Ya, baru aspek material ada di persidangan pokok perkara. Itu desain KUHP yang ada sekarang ini. Makanya kalau kita melihat kemarin Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih melihat aspek formil, belum pada aspek material. Real. Oke, saya ke Pak Dodi Abdul Qadir yang merupakan kuasa hukum dari Nadiem Makarim begitu. Selamat pagi Pak Dodi. Pak Dodi, tadi kita membahas bagaimana dari sisi hukumnya begitu soal keputusan pembacaan putusan gugatan pra-peradilan kemarin. Nah, saya ingin tanyakan, setelah hakim menolak pra-peradilan dari Nadiem, apa yang dilakukan atau langkah selanjutnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku? Apakah akan mengajukan gugatan pra-peradilan selanjutnya atau nanti akan ada langkah selanjutnya yang akan diambil? Iya. Jadi yang pertama, Pak Nadiem dan keluarga dapat memahami dan menerima putusan peradilan. Dan kami juga melihat bahwa penyidik sudah bekerja dengan sebaik mungkin. Nah, di dalam menyikapi suatu putusan peradilan, tentunya bisa saja ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, yang terpenting mengenai apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu tadi, bahwa pra-peradilan adalah memeriksa aspek formal. Kami sepaham dengan itu. Dan mengenai juga apa yang diperiksa di sana adalah mengenai minimal terpenuhinya dua alat bukti permulaan yang sah. Nah, tadi perbedaannya di situ saja. Prof. Hipnu mengatakan yang cukup, sedangkan sesuai dengan Mahkamah Konstitusi adalah yang sah. Nah, satu hal yang ada perbedaan pendapat adalah bahwa pertimbangan hakim yang memberikan suatu kebebasan ya kepada penyidik di dalam menetapkan dua alat bukti itu, ya itu merupakan sesuatu yang kami berbeda. Nah, kenapa? Karena kita ketahui bahwa setiap tindak pidana memiliki perbedaan sifat.
Ada delik pidana yang bersifat delik formil, ada yang bersifat delik material. Sehingga kalau kita melihat daripada keterangan ahli, dari dua ahli yang diajukan termasuk ahli dari penyidik, sama-sama menyampaikan adanya perbedaan suatu tindak pidana antara delik formil dan delik material. Dengan demikian maka secara formal juga untuk menilai alat bukti yang mana yang memenuhi dua alat bukti yang sah, ya bukan hanya cukup, tapi ada kata-kata yang sah. Itu tadi maka harus dilihat juga jenis daripada delik pidana tersebut. Nah, dua ahli juga menyatakan bahwa bagaimana menilai suatu bukti permulaan yang sah. Ya, mereka menerangkan bahwa alat bukti tersebut harus memiliki relevansi. Jadi hakim pra peradilan bukan semata-mata melihat secara kuantitatif alat-alat bukti yang diajukan, tapi juga melihat relevansi dan keabsahan daripada alat bukti tersebut. Nah, oleh karena itu perbedaan yang cukup mendasar antara kami dengan hakim, ya walaupun harus diterima, tetapi ini akan menyangkut kepada penegakan hukum berikutnya. Apakah memang benar ya di dalam penyidik menetapkan suatu tersangka boleh berdasarkan alat bukti yang dipilih oleh penyidik begitu saja. Oke, salah satunya apa yang menurut Anda tidak relevan begitu, alat bukti yang dimiliki atau dimiliki oleh kejaksaan digunakan penyidik? Ya, semua alat bukti yang disampaikan dapat diterima, namun sesuai dengan keterangan penyidik, keterangan ahli yang juga disampaikan oleh penyidik, ya, bahwa berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai delik material harus ada bukti permulaan yang menunjukkan akibat, bukan berapa besar, ya, bukan berapa perhitungannya, tetapi ada alat. Maksud Anda soal kerugian negara di sana? Iya betul, iya betul. Jadi ada alat bukti mengenai kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi, ya, yang alat bukti tersebut memenuhi kualifikasi, ya, keterangan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Penyelenggaraan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Nah, itu jelas diterangkan oleh ahli, ya. Namun demikian kami tentunya, ya, karena pra peradilan ini sesuatu yang sudah final, maka kami hanya berharap bahwa benar-benar ada suatu suatu penilaian, ya, dari pembuat undang-undang tentunya, apakah penerapan hukum yang diterapkan oleh hakim peradilan itu nantinya sudah memenuhi rasa keadilan, ya, hak dasar daripada warga negara, dalam hal ini hak dasar Nadiem atau hak dasar siapapun juga yang nantinya ditetapkan tersangka. Apakah memang demikian penerapan hukumnya? Oke, baik, saya ke Pak Jasman. Pak Jasman, bagaimana perspektif Anda dari kejaksaan soal ini, soal alat bukti yang apalagi soal kerugian? Kalau kita lihat kan penyidik sudah mengatakan bahwa kerugian negara akibat dugaan korupsi ini adalah sebesar 1,98 triliun rupiah. Bagaimana perspektif Anda, Pak Jasman? Biasanya bahwa kejaksaan itu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu kan sudah memenuhi minimal memenuhi dua alat bukti. Ya, jadi di sini saya melihat bahwa memang ada yang pertama dalam tindak pidana itu ada unsur mens reanya, niat jahatnya. Kemudian dalam rangka mewujudkan niat jahat itu, para pelaku ini melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Jadi di dalam kasus ini saya melihat memang ada niat jahat di situ, ya, niat jahat. Kalau kita lihat dari fakta-fakta yang ditemukan atau diperoleh oleh penyidik, bahwa ini alat
elektronik ini atau laptop ini sudah direncanakan sebelumnya, baik sebelum Pak Nadiem ini menjadi menteri, menjabat. Nah, kemudian ini perlu inilah nanti yang kita harapkan profesionalisme daripada penyidik untuk mengungkap itu. Ya, niat jahat itu mulai dari siapa? Siapa yang idenya itu? Nah, ini yang perlu juga nanti di kejaksaan untuk mengungkap itu. Ya, siapa yang memulai ide ini? Kan karena ternyata kalau disebutkan apakah ada kerugian negara di sini, terbukti sudah ada pengembalian, sudah ada upaya pengembalian. Jadi di sini saya lihat, kalau saya melihatnya itu, apalagi saya ini juga sama dengan Prof. Kami ini orang, saya kan ngajar juga di kejaksaan. Kebetulan ngajar saya itu adalah tindak pidana korupsi, teknik penyidikan tindak pidana korupsi di Barilan Kejaksaan. Jadi itulah yang saya ajarkan kepada calon-calon jaksa di kejaksaan. Ada mensreanya, ada niat jahat. Kemudian ada perbuatan-perbuatan melawan hukumnya. Dan memang, yaitu tadi, perbuatan melawan hukumnya. Disebutkan bahwa ini bisa dipakai kemana, apa, merek ini bisa dipakai. Loh, kenapa? Ternyata tidak bisa dipakai. Jadi, laptop yang dibuat ini. Dan juga kalau sesuai dengan yang disampaikan oleh penyidik, bahwa ini adalah nilai kerugiannya sudah sampai 1,9 tadi. Ya, itu pembelian ini kan hampir 10 triliun. Dianggap merugikan keuangan negara 1,97 seperti Mbak Adisti tadi. Jadi artinya ini sudah diberikan hak sepenuhnya kepada tersangka untuk mengajukan pra peradilan. Jadi satu lagi yang sudah terbiasa di kejaksaan, bahwa untuk menetapkan seseorang tersangka itu, apalagi di tindak pidana korupsi, itu harus melalui expose di hadapan pimpinan yang di tingkat rendah, kemudian di tingkat lagi sampai Jampitsus, bahkan Jaksa Agung hadir untuk mendengarkan apa yang telah diperoleh oleh penyidik, sehingga untuk menentukan seseorang tersangka. Jadi saya kira ini kita sudah diberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan pra peradilan, dan itulah yang kesimpulan hakim untuk menolak permohonan pra peradilan. Demikian ya, Mbak. Oke, baik. Saya mencoba kembali lagi ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tadi kalau dari sisinya Pak Jasman adalah ada unsur mens rea begitu, ada niat jahat di sana pada saat kemudian penyidik menemukan adanya grup begitu ya, grup percakapan yang bahkan sebelum dilantik seorang Menteri Nadiem Makarim untuk membahas rencana soal pengadaan laptop Chromebook begitu ya. Lagi-lagi ini kita harus klarifikasi lagi, atau kita akan tegaskan lagi, termasuk juga soal dari Pak Dodi menyinggung soal kerugian negara. Bagaimana Anda melihat ini? Ya gitu, betul Pak Dodi. Jadi terhadap tadi saya katakan, dalam desain KUHP, pra peradilan itu masih mengenai eksaminasi of just, belum investigasi of just. Nah gitulah. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini betul bahwa dua alat bukti itu dua alat bukti yang relevan. Dua alat bukti itu dua bukti yang sah. Karena justru konteks sah dan relevan itu adalah bahwa perolehan barang bukti itu adalah sepengetahuan penegak hukum yang lain. Kan itu. Dalam hal ini kalau upaya paksa berarti ada izin pengadilan negeri. Kalau KPK ada pemberitahuan dengan Dewas. Nah, ini jadi oleh karena itu dalam hal ini sebagai bukti permulaan itu masih ongoing proses. Jadi bukti ongoing proses yang masih berjalan. Termasuk kerugian pun juga masih berjalan. Jadi belum final. Inilah yang membedakan bahwa di dalam desain KUHP di pra-adjudikasi dan diadjudikasi. Kalau diadjudikasi tadi misalkan terkait dengan mens rea Pak Jasman, itu masuk di adjudikasi.
tergantung jumlah kerugian yang besar itu termasuk diadjudikasi. Lah, dengan demikian dalam suatu pembuktian permulaan, kata kuncinya adalah bukti permulaan. Bukti permulaan ini bukti yang masih berproses, bukti masih tapi bernilai, tapi berjumlah dengan bukti yang ada, tapi juga dilakukan dengan bukti yang sah dengan perlindungan asasi manusia, gitu Pak. Nah, ini yang sebagai kontrol, karena ini suatu sebetulnya kalau kita lihat konsep pra peradilan suatu yang baru, karena kalau kita lihat dulu itu kan meletakkan orang itu dengan sistem inquisitor maaf sebagai objek. Lah sekarang betul-betul meletakkan sebagai subjek hukum gitu Pak. Ini pra peradilan. Makanya di dalam RKUHP ke depan dari berbagai teman-teman penasihat hukum, cobalah pra peradilan ini ada suatu perbaikan kembali. Perbaikan kembali apa? Tentang waktu, tentang nilai. Nah, dalam hal sekarang ini suatu perubahan yang luar biasa dari HR ke KUHP itu sudah luar biasa. Oleh karena itu kalau kita kembalikan pada konsep yang sekarang, perma yang menyatakan sebagai bukti formil, aspek sifat melawan hukum, aspek nilai itu ada di di pemeriksaan perkara. Oleh karena itu kalau kita dalam pembuktian pasti buktinya ada berrelevan. Oh, jumlah kerugiannya relevan. Oh, saksinya sudah diperiksa relevan. Oh, relevan. Baru tahap itu, Mbak. Nah, ini yang ada di sana. Belum masuk apakah korelasi itu bernilai tidak bernilai, itu masih masuk ke sana. Ini yang membatasi. Karena makanya waktu itu hanya 7 hari. Nggak mungkin kita bisa menilai bukti-bukti sampai kualitas dari bukti yang dilakukan. Bicara kualitas, bicara ada di peradilan. Lah nanti Pak Dodi itu menentukan kualitasnya, bagaimana itu di persidangan kualitasnya itu baru bisa nanti. Oh, oke, jadi lebih baik untuk ajang pembuktiannya ini di persidangan begitu ya? Karena memang kemarin kita sudah lihat pembacaan putusan dari gugatan pra peradilannya sudah ditolak begitu, Prof. Hipnu. Kalau dari Pak kacamata Anda? Iya, nanti tinggal mempersiapkan nilai bukti, kualitas bukti, relevansi bukti di dalam suatu persidangan. Apakah kerugian itu merupakan kerugian yang diakibatkan oleh Pak Nadiem, tadi Pak Jaswan, apakah itu kerugian-kerugian oleh orang lain, apakah itu ada suatu kerugian diterima semua orang, lah itulah nanti dalam suatu pembuktian di pokok perkara. Saya ke Pak Dodi dulu. Pak Dodi, saya ingin tanya dulu, Pak Dodi akan mengajukan gugatan pra peradilan untuk yang kedua kalinya atau kemudian next-nya adalah tahapannya fokusnya langsung ke persidangan, pembuktian persidangan? Terima kasih. Sebelum saya menjawab, ini karena tadi sudah ada pembicaraan mengenai mens rea, sudah ada niat jahat dari sebelum menjadi menteri. Ya, ini perlu diluruskan sebelum menjadi suatu informasi publik. Okay. Jadi perlu diluruskan bahwa Pak Nadiem itu tidak ingin menjadi menteri. Pak Nadiem itu sedang sibuk, sedang bekerja, ya, mengurus perusahaannya yang sudah jelas sangat bermanfaat bagi jutaan orang, ya, memberikan lapangan kerja dan memberikan suatu kegiatan UMKM. Sedang enak-enaknya di sana, okay, dan sedang menikmati banyaknya investor-investor besar yang masuk, ya, Temasek, Facebook, Tencent, termasuk Google. Google itu sudah masuk melakukan investasi sejak jauh sebelum Pak Nadiem kepikiran ditunjuk jadi menteri. Okay. Nah, kemudian Presiden waktu itu meminta Pak Nadiem untuk membantu di dalam pemerintahan karena dipandang memiliki terobosan-terobosan pemikiran. Nah, dengan adanya pertemuan beberapa kali dengan Presiden dan Presiden memberikan banyak PR di bidang pendidikan, tentunya Pak Nadiem mengumpulkan kawan-kawannya untuk bagaimana berdiskusi mengenai pendidikan. Okay. Tidak ada satu pembahasan pun mengenai Chromebook. Perlu ditegaskan sekali lagi, tidak ada satu pembahasan pun mengenai Chromebook. Pembahasan Chromebook baru termuncul setelah Pak Nadiem diangkat jadi menteri. Ada salah satu stafnya menyatakan bahwa perlu menunjuk operating system yang dimana di dalam pembicaraan tersebut ada usulan, itu tertulis di chatnya, mengusulkan untuk membahas Chromebook. Lalu kemudian respon Pak Nadiem jelas, di sana sangat tegas, dibahas semua sistemnya, dibahas 2 sistemnya, ya, dua sistem dibahas. Kenapa ada pernyataan tersebut? Karena Pak Nadiem pun begitu diangkat jadi menteri, meneruskan kebijakan menteri sebelumnya adalah menggunakan Windows.
Namun pada saat terjadinya COVID-19, di mana semua orang tidak bisa keluar rumah termasuk mengikuti pembelajaran, perlu dipikirkan alat komunikasi yang tepat, yang paling murah. Nah, disitulah kemudian terjadi pembahasan-pembahasan di mana pembahasan itu ada di tingkat operasional, tingkat dirjen ke bawah. Mereka membahas secara profesional. Sehingga mengenai mens rea ini yang nantinya juga harus dibuktikan, karena ini pokok perkara. Namun karena sudah mengemuka di dalam diskusi ini, perlu kami tegaskan tidak ada WA Group yang membahas Krum sebelum jadi menteri. Yang ada adalah Pak Nadiem dipanggil berkali-kali oleh Presiden, diminta bantuannya untuk menjadi menteri. Lalu bagaimana mens reanya? Kalau dia mau cari kekayaan, dia cukup ada bekerja di Gojek sebagai pemilik Gojek. Namun kenapa seseorang yang diminta untuk membantu negara ini, yang memiliki ide-ide cemerlang, justru mengalami masalah hukum seperti ini? Mengenai hal ini, kami menghargai upaya penegak hukum karena itu adalah kewenangan penegak hukum dan kami mengikuti semua proses penegak hukum. Dan Nadiem pun berterima kasih dengan segala kesempatan untuk melakukan proses-proses hukum. Nah, sesuatu hal yang tadi saya setuju dengan Pak Ibnu, bahwa pra-peradilan itu membahas aspek formal saja, ya. Nah, yang kita tidak sependapat adalah hakim, ya, di dalam menilai dua alat bukti permulaan itu tanpa melihat relevansinya dan sifat daripada delik pidana tersebut, melainkan memberikan kebebasan kepada penyidik untuk memilih apa alat bukti yang diajukan dari alat-alat bukti yang ditetapkan di dalam KUHP pasal 184, yaitu alat bukti saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan tersangka. Nah, dari kelima alat bukti itu, hakim memberikan kebebasan. Alat bukti mana yang diajukan? Sepanjang ada 2 dari 5 tersebut dianggap sudah sah, sudah memenuhi dan sudah ada relevansi. Padahal dari proses persidangan jelas terbukti tidak ada alat bukti yang menyatakan sudah diaudit. Kalau dikatakan ada pengembalian kerugian negara itu sebagai bukti adanya kerugian negara, kan kita membahas tadi Prof. Ibnu bilang kan pra-peradilan itu aspek formal. Aspek formal itu kan ada proses, ada ketentuan perundang-undangan. Nah, apakah di dalam perundang-undangan tentang kerugian negara itu, pengembalian keuangan negara itu masuk dalam definisi kerugian negara? Nah, itu sesuatu yang seharusnya kita mengacu kepada aspek formal. Ini yang seharusnya hakim pra-peradilan memeriksa alat-alat bukti, ya. Saya setuju bahwa mengenai kerugian negara tidak perlu adanya suatu besaran, ya. Tidak perlu sudah terbukti, tapi paling tidak sudah ada bukti bahwa sedang dilakukan audit sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan mengenai bagaimana proses formal di dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara. Jadi Anda akan dan bersama tim kuasa hukum tidak akan mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kedua kalinya, tetap akan melakukan itu di pembuktian begitu ya, di persidangan atau seperti apa? Kami akan tegaskan kembali. Ya, kami tidak akan melakukan upaya pra-peradilan selanjutnya, ya. Namun kami sekarang sedang mempersiapkan alat-alat bukti, ya, untuk memberikan penjelasan, ya, bahwa klien Anda tidak bersalah. Ya, bahwa kebijakan ini diambil pada saat COVID. Ini pun yang tidak terungkap, ya. Kemudian yang kedua, Chromebook itu secara umum pun orang sudah mengetahui bahwa Chromebook lebih murah. Dan kemudian ini perlu publik mengetahui, ya. Sampai saat ini pengadaan Chromebook masih tetap berlangsung. Masih tetap ada pembelian Chromebook. Dan Chromebook yang sekian juta yang sudah dibeli itu saat ini masih digunakan oleh semua murid. Dan perlu diingat bahwa dengan adanya Chromebook ini,
proses belajar mengajar selama COVID tetap berjalan, proses ujian tetap berjalan, proses kelulusan tetap berjalan. Oke, baik. Ini juga harus dihitung manfaatnya berapa. Bagaimana kalau tanpa Chromebook, murid-murid harus pergi ke sekolah, dia harus pakai APD, guru-guru harus pakai APD, guru-guru dan murid harus disuap setiap hari, berapa biayanya? Karena kerugian negara juga menyangkut berapa kesempatan keuangan negara yang hilang. Oke, baik. Saya ke Pak Jasman. Pak Jasman, setelah mendengar penjelasan dari Pak Dodi Abdul Qadir, bagaimana kemudian penyidik dari Kejaksaan juga untuk bisa membuktikan dalam persidangan soal tadi mens rea tadi, kemudian kerugian yang tadi sudah dibantah oleh kuasa hukum dari Nadiem Makarim, Pak Jasman? Ya, seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya sebelum dinyatakan tersangka, itu penyidik sudah berkeyakinan telah terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian ditanya lagi di dalam para penyidik ini, siapa yang melakukan? Kan gitu. Jadi kalau disebutkan tadi bahwa ini masih belum gitu, saya kira sudah sangat telak gitu. Ini hanya tinggal kita nanti lihat aja, nanti kita lihat nanti persidangan. Bahwa ini kan sudah ditetapkan beberapa orang tersangka. Dan bahkan jangan-jangan masih ada. Seperti yang tadi saya katakan. Siapa lagi yang terlibat di sini? Kalau sejauh ini kan kita lihat ya, tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini ada Juristan Ibrahim Arif, kemudian ada Mulyatsyah Sri Wahyuningsi, dan yang terakhir adalah Nadiem Makarim begitu. Berarti Anda membuka potensi juga ada penambahan tersangka di sana dalam kasus ini? Bisa saja siapa saja yang terlibat di situ. Ya kan, ada ya, saya kira di media sosial situ sudah muncul itu. Ya ini yang itulah seharusnya kalau saya mengatakan, ya perlunya ada kehati-hatian dari seorang pejabat. Dalam hal ini Menteri Pak Nadiem ini seharusnya hati-hati dalam melaksanakan program-program itu. Nah ini kalau kelihatan, kalau saya menilai ini kayak gampangan gitu loh. Untuk membuat ini kayak gampangan sekali. Mengeluarkan uang sampai 10 triliun itu gampang banget gitu. Nah ini sekarang kan korupsi sekarang kan sudah istilah T. Kalau dulu waktu zaman saya jadi direktur penyidikan tinggal juta, miliar gitu. Sekarang sudah T permainan. Udah makin gila ini Republik ini. Nah ini yang perlu saya kira juga mohon kesadaran kita semua untuk semua pejabat publik harus betul-betul ajas prudensial harus dia jaga dalam melaksanakan kebijakannya. Itu saya melihat tadi di sini kurang. Pak Nadiem tidak kurang semeraut banget gitu loh. Itu yang saya lihat itu. Harusnya kan ditanya, ini gimana? Nah, ini tadi saya udah saya singgung tadi bahwa peralatan ini sudah harusnya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi persyaratan. Kalau tadi Pak Dodi mengatakan bahwa itu dipakai ini ya nanti kita lihat aja nanti di persidangan bagaimana. Oke, baik. Oke, saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, ini akan seru ya soal pembuktian di persidangan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana soal nanti akan dibuka percakapan grup di sana jauh sebelum seorang Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek begitu. Apakah ada pembuktian mens rea di sana, pembahasan soal laptop Chromebook di sana, termasuk juga soal kerugian negara. Bagaimana Anda melihat soal pembuktian ini begitu penting di persidangan? Ya, pembuktian itu dalam hukum pidana peradilan sebagai jantung dalam suatu persidangan. Oleh karena itu kalau kita melihat dari dua perspektif Pak Dodi dan Pak Jasman, Pak Dodi sebagai advokat harus seperti itu. Pak Dodi berpikir dari objektif perkaranya, objektif hukumnya, subjektif kepentingannya, ada kepentingan klien. Pak Jasman berpikir dari subjektif mewakili negara. Ada dugaan korupsi,
korupsi objektif hukumnya. Jadi kalau memang tidak terbukti ya dituntut bebas. Itu kan asas dominisial seperti itu. Nah, disinilah nanti ada argumentasi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan oleh penasihat hukum sebetulnya titiknya di mana. Apakah ini ada ide dari Pak Nadiem? Apakah bagaimana? Karena kuncinya kalau kita lihat tampaknya, kalau kita melihat kemarin Pak Nadiem itu terakhir, titik letaknya pada staf yang ada. Betul. Staf yang ada kelihatannya, oh ini karena kebijakan Pak Nadiem, ini karena perintah Pak Nadiem dan sebagainya. Nah, itu yang menjadikan suatu kualifikasi pembuktian. Nah, oleh karena itu saya kira dengan konstruksi yang seperti ini, Pak Dodi harus bisa merumuskan sebagai lokus dan tempus delictinya karena situasi COVID seperti itu yang betul-betul cemerlang. Karena kalau memang nanti dalam suatu dakwaan penuntut umum tidak bisa menggambarkan tentang lokus tempus delictnya pada suatu COVID, ini bisa menjadi obskur. Nah, ini ya kira. Jadi dalam suatu persidangan besok itu, Mbak, kalau melihat pra peradilan itu sebagai persiapan. Persiapan apa? Untuk persiapan pokok materi. Dengan demikian kalau kemarin itu tidak dibicarakan, tidak menjadikan fokuskan di persidangan. Oleh karena itu menjadikan suatu yang utuh. Dan itulah. Dengan demikian sebagai penuntut umum juga menjadikan pembelajaran dari pra peradilan kemarin, Pak Dodi sebagai penasihat hukum pembelajaran. Sehingga bukti yang disampaikan mencari bukti material, bukti yang sebenarnya dalam suatu persidangan akan tercapai. Oke, pertanyaan selanjutnya begini, seberapa pentingkah kemudian dalam persidangan juga menghadirkan saksi yang memberikan keterangan bahwa ide awal gagasan soal laptop Chromebook ini bukan berasal dari seorang Nadiem Makarim? Ya, sangat penting sekali karena itu bicara itikat, bicara ide dari siapa, kan gitu kebijakan. Kalau memang dari presiden, ya ini dari presiden, kan tatanan kebijakan. Nah itu kalau mencari kebenaran material sampai di sana Bu, Mbak Adista, tata kebijakan dan tata penerapan. Kebijakan sih mungkin nggak salah, tapi penerapannya salah. Nah itu yang terjadi permasalahan sekarang seperti ini. Nah dengan demikian dalam mencari kebenaran material, hakim wajib memanggil semua saksi yang diinginkan, baik oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum dalam rangka mencari suatu pembuktian material. Itu sudah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, semua keinginan penuntut umum dan penasihat hukum terhadap saksi yang diinginkan wajib dihadirkan dalam rangka mencari kebenaran material. Oke. Termasuk bagaimana Pak Dodi Abdul Qadir untuk mempersiapkan ini semua terakhir? Yang meyakinkan di persidangan pembuktian bahwa memang klien Anda atau klien Anda bukanlah orang yang memiliki ide inisiator pertama pengadaan kebijakan laptop Chromebook ini. Ya, tentunya alat-alat bukti tersebut sudah jelas karena itu suatu percakapan tertulis, jadi sudah jelas sekali. Audio kita terputus, Prof. Pak Dodi, maaf. Baik. Oke, silakan. Baik. Ya. Jadi sudah jelas sekali bahwa ide tersebut bukan berasal dari Nadiem dan Nadiem tapi tidak berasal dari? Ada permintaan dari staf yang mengusulkan. Siapakah untuk itu? Melakukan. Ya tentunya karena ini merupakan satu masih di dalam perkara, tentunya kami menghormati penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka pada saatnya nanti tentunya itu akan terungkap. Tapi karena tadi Pak Jasman sudah menyinggung mengenai mens rea agar publik tidak tersesatkan, maka perlu dijelaskan sekali lagi, diingatkan sekali lagi bahwa Pak Nadiem tidak ada mens rea sedikit pun, dan perlu diketahui bahwa kekayaan Pak Nadiem dari saat mulai menjabat sebagai menteri, setelah berhenti menjabat itu malah berkurang. Jadi ini kekayaan malah berkurang dan tidak ada alat bukti satupun ya yang disampaikan di dalam pra peradilan bahwa telah terdapat keuntungan dari Pak Nadiem, uang dari yang diterima oleh Pak Nadiem tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu sekali lagi di dalam proses penegakan hukum ya tidak terlepas daripada due process of law. Ini yang perlu dikawal bersama-sama agar tidak terjadi ya pemaksaan-pemaksaan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam proses pembuktian. Kejaksaan penyidik sudah sangat transparan, sangat tepat seperti yang disampaikan oleh Pak Jasman, melakukan proses-proses penyidikan. Namun bagaimana yang terjadi di pengadilan? Karena ada asas bahwa keputusan pengadilan harus dianggap benar. Nah, asas ini menuntut adanya
suatu pengawasan proses formal yang sangat ketat. Karena biar bagaimanapun juga hakim itu kan seorang manusia. Dia juga punya pemikiran subjektif. Oleh karena itu ketentuan KUHP sudah membatasi bahwa ada aspek-aspek normatif formal yang harus diikuti. Oleh karena itu tanggapan kami tadi berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim itu bertentangan dengan asas formal. Ya, proses penilaian sudah dijelaskan bahwa proses pertimbangan hakim harus mengikuti norma-norma hukum. Nah, boleh hakim tidak menggunakan norma-norma hukum, boleh dia melakukan penemuan hukum, namun harus dalam batas-batas daripada norma-norma yang ada. Saya ke Pak Jasman. Pak Jasman, singkat saja. Tadi disebutkan bahwa memang ide ini bukan berasal dari Nadiem Makarim, melainkan dari stafnya, begitu. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh terakhir penyidik kejaksaan untuk meyakinkan bahwa di dalam pembuktian persidangan nanti? Singkat saja. Baik, makasih. Jadi kalaupun itu datangnya bukan, idenya itu bukan dari Pak Nadiem, seharusnya Pak Nadiem itu selaku menteri, ya, pengambil kebijakan publiknya itu harusnya menghentikan, jangan melanjutkan. Ternyata dilanjutkan oleh Pak Nadiem. Padahal banyak kekeliruan. Kenapa diteruskan? Kan gitu. Itu masalahnya di situ. Jadi kalau Pak Dodi tadi mengatakan idenya itu bukan dari Pak Nadiem, oke. Tapi kenapa tidak dihentikan? Kan gitu tadi yang saya katakan tadi, seorang pejabat publik setingkat menteri seperti itu harusnya mempunyai menerapkan ajas kehati-hatian. Nah, ini yang sangat kurang saya lihat yang tidak dilakukan oleh Pak Nadiem. Gitu ya. Baik. Itu kita sudah melihat bagaimana kemarin pra-peradilan ditolak, status tersangka Nadiem sah, begitu ya. Singkat saja, Prof. Apa yang ingin Anda sampaikan dari kasus ini? Singkat. Ya, karena kasus ini adalah menyangkut kebijakan publik dan menyangkut pejabat menteri, tampaknya memang seperti Pak Jas mengatakan, tingkat sebagai antisipasi, kontrol, pengawasan, menolak, menghendaki dan sebagainya itu sangat minimal sekali. Oleh karena itu betul tadi idenya betul, tapi bagaimana, apakah ada kontrol, ada pengawasan, ada penolak, ada hati-hati, ada perintah dan sebagainya. Itu yang terjadi karena dalam setiap kejahatan tampaknya itu yang terlewatkan. Itu yang terlewatkan. Apalagi kalau melihat Pak Nadiem ini tampaknya ada mungkin relasi kuasa, itu yang harus kita lihat, Mas Dodi. Saya tahu persis, saya orang perguruan tinggi, kadang-kadang Pak Menteri ini juga tampaknya ada relasi kuasa sehingga dalam kebijakannya banyak yang berubah-ubah. Lain mudah-mudahan juga mungkin seperti itu. Lah kalau seperti sebagai peluang Pak Dodi untuk melihat suatu pembelaan-pembelaan ke depan. Gitu, mungkin Mas. Baik. Terima kasih. Kita lihat nanti bagaimana pra-peradilan ditolak, status tersangka Nadiem sah. Kita akan tunggu bagaimana proses pembuktiannya di pengadilan. Terima kasih Prof. Hipnu telah bergabung bersama kami. Pak Jasman, terima kasih. Dan juga Pak Dodi Abdul Qadir juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih.